Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Menurut sebuah keterangan dari Syekh Ibnu Hisham, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara rahasia dan tersembunyi selama 3 tahun, maka kemudian secara berangsur-angsur banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang masuk memeluk agama Islam, sehingga berita ini tersebar atau tersiar luas di Makkah dan tentu menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Allah lalu memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan Islam dan mengajak orang kepada Islam secara terang-terangan. Setelah sebelumnya selama 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwahnya secara tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu pedulikan orang musyrik. Maka pada waktu itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakan perintah Allah. Beliau naik ke atas bukit Sofa lalu berkata, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi," sehingga mereka berkumpul, dan orang yang tidak bisa hadir kemudian mengirimkan orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Bagaimanakah pendapatmu jika aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada sepasukan kuda musuh yang akan datang menyerangmu? Apakah engkau mempercayaiku?" Kemudian mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah melihat kamu berdusta." Kemudian Nabi berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih." Abu Lahab kemudian memprotes, "Sungguh celaka kamu sepanjang hari. Hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami?" Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa." Allah juga berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka limanittabaa minal mu'minin." Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Asy-Syu'ara 214-215. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melaksanakan firman Allah dengan cara mengumpulkan semua keluarga dan kerabatnya, lalu berkata kepada mereka, "Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syam, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak dapat membela kalian di hadapan Allah selain bahwa kalian mempunyai tali kekeluargaan yang akan aku sambung dengan hubungannya." Kita bisa melihat hadis ini di Sahih Muslim. Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini ditentang dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi
dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan pikiran dan akal mereka dari belenggu taklid. Selanjutnya dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini tidak dapat memberi faedah atau bahaya sama sekali, dan bahwa turun-temurunnya nenek moyang mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan itu sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk mengikuti mereka secara taklid buta. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170, yang mana dalam firman itu Allah menjelaskan tentang sikap dan perbuatan mereka. Allah berfirman yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW mengecam tindakan taklid buta kepada nenek moyang mereka dalam menyembah berhala, mereka menentang dan sepakat untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW kecuali pamannya Abi Thalib yang membelanya. Demikianlah tadi beberapa pembahasan tentang awal mula dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan, yang mana sebelumnya Rasulullah telah berdakwah selama 3 tahun secara tersembunyi atau rahasia. Dari beberapa hal yang telah kita bahas di atas, poin penting atau yang paling penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan kepada orang-orang Quraisy dan bangsa Arab pada umumnya, menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirahnya, bahwa ini merupakan peristiwa yang mengejutkan bagi mereka. Mengejutkan mereka dengan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Ini betul-betul asing bagi mereka. Ini tampak secara jelas dari reaksi Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW dan reaksi tokoh-tokoh Quraisy, yang mana kemudian mereka sepakat untuk memusuhi dan menentang Rasulullah SAW. Maka hal ini menurut Syekh Ramadan Al-Buti cukup menjadi jawaban yang telak bagi orang-orang yang berusaha menggambarkan syariat Islam itu sebagai salah satu buah dari nasionalisme Arab, dan menganggap bahwa Rasulullah SAW dengan dakwah yang dilakukannya itu sebagai cerminan idealisme dan pemikiran Arab pada masa itu. Ini sama sekali tidak betul. Apa yang dikatakan, apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW murni dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kemanfaatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.